ini. Maka dari itu jenengan sebagai dewan untuk memberikan apa istilahnya kontribusi ke Desa Kalipo. Monggo. Apa tempo ya masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa, Pak Carik dan seluruh perangkat yang kami hormati, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya yang kami hormati, PKK, KPMD, Karang Taruna, LKMD, Fatayat Muslimat Ansor Bansar, Ibu PPNU yang saya hormati dan seluruhnya, Pak Misno dari kecamatan yang saya hormati, Puskesmas Ayah 1 ya, Ayah 1 yang saya hormati, dari OPD teknis ada dari Dinas Peternakan di Stapang ya, di Stapang ada ya Pak? Oh di Stapang, kemudian dari Bapeda hadir, Bapeda hadir, BPKPD, Mboten. Terus Dinas PMD, oh PMD itu kayak, oh Dispermades ketika, kemudian, oh sama, G. Oh G, tenaga ahli kabupaten. Oh G, katanya Mas Samsul. Teman-teman RT, RW, tokoh masyarakat dan seluruhnya para kiai yang saya hormati. Niki pembukaan dari tengah jemaun nggih. Waktune pun siang, wayahe makan siang. Nah, ibu-ibu sing jawab, bapak-bapak guys. Kalau ngilang-ngilang, jarang orang nasi udut apa ya? Ini kebut. Oh gitu ya. Oh alah. Per bungkus itu sumbangsih pajaknya itu berapa ratus perak ini? 985 perak per batang. Iya, oke. Salah satu pendapatan retribusi paling besar Jawa Tengah adalah 1 pajak kendaraan, 2 rokok. Sopo wong sing udute paling akeh? Suargane akeh. Wong NU bos. 24 jam udut di Samsu. 24 jam arep turu udut, tangi turu udut, garap kumpulan udut, nang musala udut kabeh nek wong NU. Iya kan? Nah, itu pajaknya berapa? Kendaraan motor mayoritas Kalipo udut. NU-nya berapa persen? 100%. Wong NU nek udut kabeh, duwe motor kabeh, mobil kabeh. Sumbang sih terhadap pendapatan asli negara itu sangat banyak. Kan iya. Nah, nek cara Pak Kiai as-sedaqatu lidafil bala. Nek kowe gelem sedekah lewat udut lidafil bala. Ngedoke kan. Muk nambahin Pak. Bala begitu lah ya. Kadang ya beda dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan ya kawasan bebas rokok dan sebagainya. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang lain bahwa merokok itu membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya begini. Teman-teman saya wis pindah soal belum mriki dari silaturahim Pak Ketua BPD kali masyarakat. Yang kedua nyambung silaturahim sekaligus mohon restu mudah-mudahan agene kula ngemban amanah saged amanah saha barokah. Amin Allahumma amin. Ngesuk maju ora mboten tetep pikir. Saestu ora kiyene ndawi maju. Ora maju provinsi, maju pusat. Kon bakul kayu kaya ramane iya siap ora apa-apa wis terus niku mawon. Seniki mau niki tugas kula nggih, kula lampahi sak saged-sagedipun kula. Kaping kali kula nyuwun pangapunten amargi nembe enten kegiatan teng kecamatan beras cakapan kula langsung mriki. Sajatosipun nggih enten undangan musyawarah ugi teng Desa Tugu. Tetapi wong anu Kalipo niku undangane lebih awal. Terus Pak Sekdes juga nulis biasa WA nang dadi kula mandan abot rasa kali-kali po. Akhirnya kula makan Kalipo nang Tugu ya pol-pole dewane diundang ana sing mangkat gue. Bisa jadi kula teng mriki disanjung-sanjung teng Tugu kula gelek-gelek. Niku men imbang terus niku. Dadi men imbang. Yang kedua bahwa niki penetapan nggih Pak. Pembahasan. Jaluk ditetapkan. Penetapannya kapan? Oh nggih. Nuwun sewu. Hari ini di gedung pertemuan Desa Kalipo
itu sedang bahas proses perencanaan penganggaran untuk tahun 2023. Tetapi di kabupaten untuk tahun 2024, sing keempat 2024. Nek jenengan nyuwun kali kula realisasinya tahun 2024. Oke, clear ya. Oke. Ini namanya proses perencanaan penganggaran, harus dibahas 1 tahun sebelumnya. Nuwun sewu. Nek menika piantun-piantun saya niku sanjange alus. Wong kula nu jabatan politik dadi mantan kasar nggih, mboten napa-napa nggih. Dimaklumi mawon. Di Desa Kalipo hari ini adalah untuk nyusun anggaran program kegiatan 2023 di desa, tetapi nanti yang 6 usulan dibawa ke kecamatan, kemudian dibawa ke kabupaten adalah untuk tahun 2024. Kenapa? Karena duit negara gue memang kudu dibahas setahun sedurunge. Aja mepet-mepet, karena harus ada landasan aturannya untuk bahas itu. Selanjutnya begini, hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2022, program kegiatan usulannya masyarakat untuk tahun 2022 sampai bulan Agustus tanggal 11 itu saja belum banyak yang realisasi, paling baru sekitar 40%, bahkan mungkin malah belum. Katakanlah 30% program kegiatan tahun 2022 sampai hari ini belum terrealisasi, baru terrealisasi 30%. Berarti masih ada 70% kegiatan tahun sekarang yang belum terrealisasi. Gila bukan? Tetapi untuk program kegiatan tahun 2023 kabupaten sudah ditutup. Cepat-cepat mawon. Wah, ini kayak apa anu lembo DPR, mboten lembo. Saya itu nek anu jenengan mandan asing kali bahasane kulo, berarti memang jenengan nuwun sewu. Jarang enten sosialisasi. Waduh, lha wis pati-pati milih jalur dinas iki lah menteri orang pati ke ngelembo ke DPR. Mboten Bapak Ibu. Ini namanya proses perencanaan penganggaran. Dinas iki nggo 2023 nang desa, ning nang kabupaten 2024. Lah kira-kira 6 usulan sing kok bakal digawa nang kecamatan niki usulannya napa mawon? Harusnya dari Kopeda Teknis dari Bapeda harus sudah menyampaikan tema pembangunan kabupaten tahun 2024 itu apa? 1 bidang infrastruktur, 2 pertanian, 3 industri. Kalau nggak salah itu. Untuk peningkatan, kalau nggak salah, untuk peningkatan itu, peningkatan pertanian, infrastruktur dan industri. Nah, engkau sing dijaluk 6 usulan dia yang dibawa ke kecamatan, dia sing urusan telung iki sing tersebut nah. Nun sewu ampun nyuwun sing semisal bal voli, lapangan, seragam PKK, rebana, penerangan jalan. Boten ateges niku boten angsal, tetapi program prioritas Kabupaten Kebumen tahun 2024 1 infrastruktur, 2 pertanian, 3 industri. Ini penting agar 6 usulan yang dibawa ke kecamatan, artinya bahwa 6 usulan ke anu ora bisa didanai kan APBDes, maka akan dibawa ke kecamatan, di Musren Bangcam, nanti di Musren Bangcam nanti dibawa ke kabupaten untuk Musren Bangkal. Tapi sing bahas tentang infrastruktur, kemudian pertanian dan industri. Untuk yang pertama infrastruktur, saya pastikan infrastruktur yang jalan poros desa tidak akan bisa, bukan tidak akan ya, sementara ini tidak bisa dibiayai oleh program reguler. Bapeda betul atau enggak? Bapedanya ada enggak? Bapeda ini lungo. Bapeda ini cara bahasa ini biyung. Malah biyungnya lungo guys. Biyungnya dewek Bapeda Kabupaten. Jalan poros itu contohnya, semisal Kang Aring, Kang Balai Desa ambil kiri, terus bablas membacok. Ini cokok kulo jalan poros desa. Ini juga tadi yang disampaikan oleh siapa ini, ibu dari dari PMD. Untuk profil desa saya sepakat semisal begini Pak Sedes, jalan poros desa di Desa Kalipo total ada berapa kilo?
yang baik berapa persen, sedang berapa persen, buruk berapa persen. Irigasi pun demikian. Kemudian di dalam desa Kalipo itu ada jalan kabupaten atau enggak? Ada enggak? Lagening sampai Argosari. Nah ini menurut saya juga perlu nanti disampaikan agar menjadi 2023 masuk enggak? Mas tenaga ahli masuk enggak? Yang dari Logending naik sampai ke Argosari? Apa bedanya lumu ya? Dicek di RKPD 2023 nanti ada. Ini kan di desa Kalipo ada jalan kabupaten atau istilah lainnya jalan K1. Jalan K1 dari Logending sampai Argosari janjane sing wajib bangun, sing duwe kewajiban bangun ki sapa? Sing duwe kewajiban dadani niku sinten? Kalau jalan K1 atau jalan kabupaten yang punya kewajiban memperbaiki memang kabupaten. Bisa juga dari anggaran provinsi. Artinya ada sumber anggaran sing bisa gondandani dalam Logending tekane Argosari. Satu jalan, dua sumber anggaran bisa mendanai. Yang kedua, jalan poros desa. Jalan poros desa itu sinten sing saged biayai, sing saged bangun, sing saged dandosi niku sinten? Jalan poros desa itu yang bisa dandani satu pemerintah desa, dua kabupaten lewat DPRD Kabupaten Kebumen, tiga DPRD provinsi. Kemudian yang ketiga ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu jalan sing diambai mau setapak lewat motor semisal. Kuwi janjane sing bisa bangun ki sapa? Nek nang desaku maksudnya, nang desaku Banjararjo, kelahiranku, rata-rata aku swadaya semen warganya. Temring gitu mboten? Mboten. Jalan lingkungan itu desa juga punya kewajiban bangun. Bukan kewajiban, bisa bangun di situ. Desa bisa bangun di situ. Tetapi aja kon kabeh. Aja kon kabeh yang mumet-mumet desa nek dalan liyane orang pikiran. Nah, status jalan lingkungan, status jalan poros, status jalan K1 ini agar menjadi prioritas untuk akses perekonomian masyarakat. Jadi menurut saya mungkin Bapak dari lunga silahkan. Nek wong Kalipo garap meng kecamatan, garap lahiran meng puskesmas, anak meng rumah sakit, ki minimal dalane ki layak. Minimal itu. Maka nanti juga Pemda bisa memberikan arahan. Ini bagaimana statusnya? Karena jalan poros ini yang sangat penting untuk akses masyarakat. Kira-kira bisa digambar kalau 4 likur apa ora? Syukur mlebu nang itu likur. Di RKPD-nya nanti bisa dibuka itu yang PMD, dinas PMD. Saya punya dokumennya. Dibuka. Ada nggak? Kalau 2023 ada, maka nanti tinggal bersabar menunggu itu dibangun. Tetapi kalau tidak ada ya bersabar dulu, nunggu tahun 2024. Yang penting nanti diusulkan di sini. Kemudian itu saya tutup. Yang kedua, ini soal APBDes. Memang kalau musren itu DPRD itu adalah sebagai narasumber. Tapi biasanya ya asal wis mani teka ya wis kira-kira mani aweh dalan ora. Ayo gue. Janjane kula mriki niku secara aturan kula niku sebagai narasumber untuk teman diskusi, teman musyawarah, menyampaikan pendapat, masukan, ide, gagasan. Ngorek masalah bangun itu jane teng kamar sebelah. Tapi mboten napa-napa. APBD sing pun tercantum teng mriki itu sebaiknya yang pertama satu untuk membiayai urusan wajib. Urusan wajib niku napa mawon tadi sudah disampaikan oleh tenaga ahli dan dari KPMD mungkin. Sing urusan wajib niku napa? Semisal kesehatan. Kesehatan niku wajib. Loh, kalau tahu Kalipo stuntingnya tinggi, kalau tahu stuntingnya adalah paling tinggi sekecamatan, maka anggarannya juga harus memadai. Karena apa? Karena urusan kesehatan urusan wajib. Wajib niku di atas sunat atau di bawah sunat? Pak Kiai? Di atas sunat. Wajib itu di atas sunat. Ojo nganti nglakoni sholat duha tapi ora sholat
Subuh iki lho, iki sing kadang kudu didiskusikan bareng-bareng. Karena apa? Pendidikan, kesehatan itu urusan wajib. Didahulukan dulu, baru urusan sunatnya. Dan dari dalan itu penting, tetapi dalan itu bukan urusan ya kok kayak jajal kali poke ben suara paling angka sapa DPR dipalaki bae. Kasus ini nggong remangi dalan, mboten napa-napa dah. Ini salah satu agak balance antara pemangku kepentingan di kabupaten, baik itu pemerintah daerah ataupun DPRD, mulanya kudune kerja sama kabin desa, kita saling tambal sulam. Jadi, kulo jane mandang khawatir ngomong kados niki karena bebannya nanti di pemerintahan desa. Tetapi bahwa wong ini apa kulil hak walau kana mungkon lebih meneh. Yes diomong kese, oh masalah dianggar kep ora apa-apa. Bahwa sholat duhur itu wajib iya, tetapi bahwa menggunakan barang baru untuk sholat duhur itu enggak wajib. Asal wis nganggo klambi, nganggo sarung, nutupi aurat, suci, madhep kiblat, sah mboten? Sajadah kudu anyar mboten? Mboten. Yes. Kira-kira begitu. Tetapi saya sarankan urusan stunting karena ini urusan pendidikan, karena ini urusan kesehatan, urusan wajib maka didahulukan. Pak Kades, Pak Sekdes, Pak BPD tolong urusan stunting karena urusan wajib dianggarkan secukupnya. Karena ini urusan wajib, baru urusan wajib bener urusan sunat. Bar sunat bener makruh, bar makruh ajangan ditekan haram. Terus niku lah. Duit APBD itu harus dibagi begitu. Aja sunat makruh harame apa harame. Wajibnya sendi banget. Ya ora dadi lah. Jadi cara bahasanya nganggo kata kolong asal sendiri budel sing iso dengkul ya disah ya sah tapi kan yo anu wis to ngono kuwi. Wong ana kan salat Idul Fitri semisal kaya salat sunat semisal ben nganggo sajadah anyar pae wangian tetapi salat dulu nang apa kata kolong ndhuwur budel nganti tekan dengkul. Tapi kan sah ya sah iya, tetapi kan etikanya kan enggak baik. Lah menurut saya karena stunting adalah urusan wajib, didahulukan, dianggarkan, dicukupi, baru nanti urusan sunatnya. Kalau mboten napa-napa mungkin tak melu ngurusi sunatnya lah sebabagan dalan. Untuk tahun 2020 pinten Bu? 2024. Lah kados niki. Tapi kira-kira jajal omongannya DPR bisa dijakel apa ora? Dokumen tahun 2023 Kongnya betul liliku, kegiatannya apa be? Punten apa daerah Mas? Bapeda, program kegiatan tahun 2023 sudah bisa dilihat belum? Sudah. Di mana? Di RKPD. Nang desa ya RKP lah bahasanya. Jadi RKPD Kabupaten wis dadi kegiatannya ngesuk kalipok kongnya betul liliku kuliah apa baik wis di dokumennya. Bulan Agustus lho Pak bene kawang liku teluliku wis ngerti kebuli apa bae kalipo. Lah nek nyembantu sampeyan kawang 4 liku ngesuk kawang teluliku jebat dokumennya wis bisa diteleng. Temenan apa karo DPR. Nek nganti ora mlebu san ngomahku ora apa-apa. Ini nek nganti metu sampeyan sing tekparani mae gantian ngesuk. Nggih, mboten napa-napa. Temenan kowe lho. Terus Disekseni nggih. Disaksikan nggih. mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa. Sing penting genah. Kula nuwun sewu nek, kula tak pamer sekedap. Bandara Arjo niku 1 tahun tak kasih 400 juta untuk bangun jalan. Tahun kedua tak kasih 100. Tahun ini tak kasih 100. Tahun besok tak kasih 100. Karangbolong setiap tahun tak kasih 100. Untuk desanya Mas Widodo, Mas Dodo ini yang desa Jelati belum pernah saya kasih. Padahal tetangga desa. Karena apa? Karena memang komunikasinya kurang. Nyogep awe iki wedi, Bos. Ngomong menawane ada persoalan yang lain nih. Tetapi kalau memang ini bisa disepakati, nggak ada masalah. Ayo bareng-bareng nanti 2024 nyong di DPR nanti yang kira-kira bisa untuk membantu masyarakat untuk perbaikan infrastruktur. Mboten napa-napa. Nek jenengan putih dalan dadi insyaallah tenang.
syukur jenengan jaluk ke semen, teknai semen aja. Jauh pirang ewu. Semen iku repot iki. Teknai 3.000 nanya semen. 3.000 lah repot korale turu dhewe kerja. Repot pokoke. Kalau mantep mawon nggih. Mantep. Asal sepakat jaluk semen teknai 3.000. Ah, serang. 3.000 ku tuku pasire pirang ewu. Ya sematang aja mawon 100 juta ya 100 juta plek gitu aja. Ya. Nah, itu. Cegah. Regane kok repot tekane. Nggih, kerja bakti ini susah. Oke. Oke, kira-kira begitu ya. Yang penting nanti saya harap bahwa ini nanti saya tidak akan menyampaikan banyak hal, tetapi kalau bahasanya Pak Misno itu Dewan itu sebaiknya sedikit bicara banyak mendengar. Karena satu lisan dua telinga. Nanti saya tak sedikit bicara, jenengan sing memberi masukan kali kulo. Yang terakhir saya pastikan kepada Pak Peda, untuk 6 usulan yang akan dibawa Musrenbang besok, itu tadi kisi-kisinya sudah disampaikan atau belum? Sudah. Maksudnya dituntun, Bu. Nun sewu, masyarakat di sini kan sedang tidur. Aja langsung dituntun, kaget. Dinyat disit, jagung disit, menyat bene dituntun. Ini tema pembangunan Rongewu Patigo masyarakat Kalipo, urusan infrastruktur, pertanian, industri. Tema pembangunannya itu. Tetapi saya tadi melihat di mana ya? Di dokumen RPJMD itu begitu. RPJMD Kabupaten. Pertanian, infrastruktur dan industri. Lah kira-kira pertanian sih bisa diusulnya apa? Industri apa, infrastruktur apa. Jangan hanya disampaikan pertanian, infrastruktur, industri, tapi tidak diterjemahkan. Jadi man clear, kalau memang Kalipo itu salah satu desa termiskin, menurut saya Bapeda juga harus backup. Tenaga ahli, kemudian dinas PMD juga hadir. Wis catatan baik, kira-kira Rongewu Patigo, RPJM mau dikepriwe, kira-kira masyarakat Kalipo usul orang sebatas usul. Coba dicek, di tahun 2022 ada nggak program reguler yang lewat Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Musrenbang Kap lolos? Ada nggak Pak Tarik? 2021 ada? Jalan itu ya, Pak Ades ya. BKK itu bukan reguler, bukan. 2020. Maksud saya begini, agar Musren ini tidak muspro. Ojo nganti Musren sama dengan muspro. JUT. Nah, itu 2020 reguler. Itu memang minta atau dikasih? Minta, berawal dari minta tahun sebelumnya. Nah, jalurnya BKK. Iya, jadi minimal 6 usulan yang dibawa itu memang usulan yang sesuai dengan tema pembangunan 2024 Kabupaten Kebumen. Tentang apa? Tentang infrastruktur, pertanian, dan industri. Soal itu aja. Kalau nanti urusan semen, Pak Basir ada, infrastruktur Pak Basir ada, saya juga ada. Ayo bareng-bareng diskusi, Kalipo juga bisa jalan. Terakhir untuk masalah usul memberi masukan tentang ketahanan pangan. Kemarin di Desa Telaga Sari juga sempat asik diskusinya masalah anggaran untuk ketahanan pangan. Saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Mas Dodo bahwa program ketahanan pangan itu, poin yang saya tangkap itu, apabila besok ada COVID lagi, apabila besok ada corona lagi, apabila ada COVID lagi, maka untuk urusan pangan masyarakat itu bisa diatasi. Minimal nek lombok lagi larang, jenengan wis tersedia lombok nampi di rumah. Ya lombok ya bayam, ya kangkung, ya cai sine. Ya mangke di situ apa-apa. Saat ada COVID lagi, kemudian ada PPKM lagi, ada batasan keluar rumah dan sebagainya, warga pada rumah ini kan butuh mangan, gini mboten? Butuh mangan, butuh bertahan hidup. Nah, ketahanan pangan ini adalah fungsinya untuk program kegiatan sing kira-kira masyarakat itu bisa bertahan dalam situasi yang darurat sekalipun.
Itu kalau hemat saya. Kalau untuk nanti dikonversikan menjadi pendapatan asli desa, menurut saya langsung saja ke BUMDes, nggak apa-apa. Tapi ini adalah murni untuk mengatasi ketahanan pangan, bukan nanti anak COVID maning. Apa kudu dilakoni? Ya kudu. Dan apa? Wong duit sebenarnya baru dinai kabeh. Sira dinai pira Pak Kades? PADes 22 juta. Sisanya uang itu dikasih semua oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Nyah Pak Sekdes, Pak Kades tengenai duit belum semeneh 1,2 miliar misal. Tapi nang pinggiran aturan-aturane. Gitu loh Pak. Orang mau wah, dana desa akeh, desa kota yang bangun. Bukan itu. 1,2 itu uangnya dikasih oleh pemerintah, tapi nang pinggiran aturan. Gue Pak Kades, kesehatan, pendidikan, gue urusan wajib dinai. Gue anak ketahanan pangan, bencana gue dinai. Gue dinai, nek sing urusan wajib wis rampung, bene urusan sunat ono diurusi. Kira-kira begitu, nanti disambung dengan diskusi mawon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Saiful sudah diberikan pemaparan dan pencerahan tentang pembangunan yang ada di Kalibo. Mungkin jenengan lah 2024 kirain tahun depan yang digadang-gadang mau untuk tahun depan. Nah, kinten-kinten mumpung Pak Saiful ada di sini, jenengan badhe nyuwun dalan bae nggih. Nggih, ngomong wis janjeni sih jalan, pertanian, industri di nggih enggak ada. Pertaniannya gula kelapa. Harus dibantu apa? Pupuk. Ya pupuknya ya kan seperti itu. Yang paling realistis adalah jalan yang bisa untuk kepentingan banyak orang. Nah, kira-kira jenengan mau titik mana ini? Saya tak nambahin. Yang saya sampaikan infrastruktur, pertanian dan industri itu adalah reguler. Pak Beda, betul nggak? Betul. Nah, ini. Ngomong desa angel bu menerjemahkan lagi gue. Sekian jadi jenengan sing bersabda sih menerjemahkan apa-apa guys. Jadi semisal dalan ya, oke clear dalan. Urusan dalan, jenengan bisa njot dalan itu ada 2 jalan Pak. Ada 2 cara jenengan bisa mengakses jalan ini. Satu lewat reguler, yang satu lagi lewat aspirasi. Kalau reguler itu Musren Bangdes, Musren Bangcam, Musren Bangkap, Bupati Oke dinai. Nek lewat aspirasi, kenal anggota dewane, kayaknya dinai dalan kunang RW kusing dalan mengari musola. Dalan bawos iya, ya wis maksud pae 100. Rampung. Orang dadak musdus-musdusan kayak gini. Orang dadak musren-musrenan kayak gini. Jadi ada 2 jalan, ada 2 jalan untuk mengakses bantuan. Ada 2 jalan untuk mengakses bantuan di kabupaten ataupun pemerintah provinsi ataupun pusat. Satu lewat reguler atau musren-musrenan ini lewat dinas jalur CUT Suan Menganah. Yang satu lagi lewat jalur aspirasi. Siapa? Anggota dewan. Anggota dewan ki piye-piye Bu, nyatane sing dipilih jenengan. Kulo elek kaya iki ya. Nyatane kulo dados nuwun sewu. Nggih, kulo termasuk pilih jenengan. Lah, saya punya kewenangan soal itu. Satu lewat reguler, lewat kedinasan, satu lagi lewat aspirasi. Aspirasi boleh selama sudah memenuhi ketentuan yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Lah nek sing reguler ya gue, sing tem usulan piye? Ini reguler. Maksudku men sampean uli loro-lorone kayak gue. Reguler sesuai dengan temane, aspirasi ini kok lewat nyong apa-apa. Lah bukan nek nyong kon awe pertanian oke, infrastruktur oke, industri oke. Tapi kan ora cukup duitnya, Bos. Ngono nang Banjar domae nang Pasir Kerandunggung Argosari. Orang Argosari ora domae ngono. Akhirnya nggak bisa kebagi.
Jadi kalau yang infrastruktur, pertanian dan industri adalah reguler lewat kedinasan, kalau yang jalan lewat aspirasi. Oke, untuk yang reguler usulan kita ya, yang kita sampaikan itu yang kewenangannya Pemda dari Logending sampai ini Argosari itu, sama yang dari Adiraja sampai Bacok itu yang sudah diusulkan, yang sudah ada wacananya mau dibantu. Cuma kan kita sebagai bagian dari pemerintah desa kepengen ada semacam titik terang lah, ya bahasa kasarnya kepastian. Dulu ada informasi bahwa tahun ini itu yang dari Logending sampai itu sampai titiknya Pak Jito itu 2023 tahun ini 2022. Yang Bacok Adiraja itu dijanjikan 2023. Maksud saya Pak DPR, karena itu kewenangan Pemda, kita regulerkan, dia dikawal itu. Ditakoni sing janjeni siapa sih? Ya ada lah sing janjeni. Mau dibangun yang itu. Mungkin Bapeda tahu nggak? Udah masuk nggak, Bu? Yang Logending sampai Argosari? Nggak bisa. Sementara nggak bawa itunya. Saya nanti Ya itu di tahun ini, informasinya itu di tahun ini 2022 yang provinsi ya? Provinsi apa ini? Kabupaten. Ya, Subaranggerang Kabupaten. Terus yang itu baru 2023 itu baru dijanjikan. Itu yang regulernya yang mau kita usulkan. Terus kalau yang aspirasi, ya aspirasi kira-kira mana ya Pak? Yang jalan poros antar desa aja ya. Contoh kayak Argosari sama kira-kira nek sampean nyuwun niki secara